Baik, pada hari ini, pada tanggal 1 Maret 1945, resmi dibentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Resmi dibentuk dengan tujuan untuk menyelidiki hal-hal penting yang menyangkut pembentukan negara Indonesia. Dengan ini, saya tetapkan Ketua BPUPKI adalah Rajiman Widyodiningrat. Sedangkan yang duduk sebagai ketua muda adalah Ici Bangsedan RP Surso. Dan sekretaris adalah Pringgo Digo dengan anggota sebanyak 60 orang. Baik, mungkin cukupkan sekian dari saya untuk rapat kali ini. Kita jumpa lagi yang rapat yang akan datang. Saya bisa masuk. Untuk semua, saya persilakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semua dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 untuk membahas tentang dasar negara Republik Indonesia. Bagaimana pandangan saudara semua terhadap dasar negara Republik Indonesia? Silakan Mohyamin untuk menyampaikan pandangan saudara. Menurut pandangan saya tentang dasar negara adalah 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Peri kesejahteraan rakyat. Apakah ada pandangan lain? Ya, baik. Pada sidang hari ini kita cukupkan sekian dan kita akan melanjutkan nanti pada sidang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Persilakan untuk berdiri kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semua dalam sidang BPUPKI untuk melanjutkan sidang yang pertama tentang dasar negara Republik Indonesia. Setelah pendapat Bapak Mohyamin, mungkin ada yang menyampaikan pandangan lain? Silakan Bapak Supomo. Menurut saya, 1. Kesatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan layanan nabi, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan. Ya, baik. Pada sidang kali ini dicukupkan sekian dan kita akan melanjutkan nanti pada sidang yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi.
kasih atas kehadiran saudara-saudara semua dalam sidang BPUPKI untuk melanjutkan sidang yang kedua tentang Dasar Negara Republik Indonesia. Setelah usulan dari Muhammad Yamin dan Mr. Supomo, Pak Soekarno, mungkin Anda memiliki pandangan lain? Ya, baik. Saya memiliki sebuah pandangan. Kalau saran saya, 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. Yang keempat itu kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Dan saya mengenalinya dengan nama Pancasila. Terima kasih pandangan Bapak Soekarno. Pada sidang kali ini kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua dipersilakan untuk berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semua dalam sidang BPUPKI. Di sini saya akan menyampaikan hasil kerja keras panitia kecil kemarin, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pengukuhan Undang-Undang Dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dan dalam batang tubuh juga disepakati wilayah negara, bentuk negara kesatuan, pemerintah republik, bendera nasional merah putih, dan bahasa nasional bahasa Indonesia. Sekian hasil rapat kemarin. Terima kasih. Saudara-saudara, saya mendengar berita Jepang menyerah terhadap sekutu. Apakah kalian sudah mendengarnya? Belum. Memangnya ada apa? Kemarin saya mendengar di radio Domain bahwa Jepang telah memberikan gencatan senjata. Lalu sekarang apa yang kita harus lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mempercepat terjadinya proklamasi kemerdekaan? Ya, saya setuju. Setuju. Ya, secepatnya kemerdekaan ini harus dilaksanakan. Ya. Tenang. Saya mohon kalian tenang. Jikalau kita sudah setuju untuk itu, kita besok akan mendatangi rumah Soekarno dan kita bicarakan apa yang kita maksud. Untuk itu rapat selesai sampai di sini. Sekian rapat kali ini. Besok kita akan pergi ke Diaman Soekarno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bertemu dengannya. Ya, Bapak ada di dalam. Memangnya ada apa kalian mencari Bapak? Begini Bu, ada hal penting yang harus kita bicarakan dengan beliau. Ya sudah, silakan masuk. Masuk halaman. Silakan duduk. Ya sudah, saya panggil lagi bapaknya. Pak, ada para pemuda yang mencari, katanya ada hal penting yang harus dibicarakan. Oh, ya sudah. Tunggu sebentar. Saya dengar ada hal yang ingin dibicarakan. Memangnya kalian ingin membicarakan apa? Kami ingin
membicarakan tentang secepatnya untuk Indonesia supaya memproklamasikan kemerdekaan. Kalian ingin secepatnya kemerdekaan Indonesia maksudnya? Karena inilah kesempatan yang baik untuk memproklamasikan kemerdekaan secara cepat. Bukankah hal itu hal yang tergesa-gesa? Berita Jepang mengalami kegagalan tersebut itu masih diragukan beritanya. Ya sudah, kalau memang keputusan Bung Karno seperti itu, apa boleh buat? Mungkin pembicaraan ini kita cukupkan sampai di sini karena mengingat waktu yang sudah berlarut malam. Untuk itu saya sekali lagi meminta maaf atas sudah mengganggu istirahat. Tidak apa-apa. Baik, mohon maaf. Sudah, kami pamit dulu. Ya, baik. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sedangkan Soekarno dan Muhammad Hatta bersikeras untuk tidak menyetujui usulan kita. Begini saja, bagaimana kalau Bung Karno dan Muhammad Hatta kita asingkan saja di luar Jakarta supaya tidak terpengaruh oleh pengaruh Jepang? Setuju? 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 Setuju. Setuju. Tapi yang saya bingungkan, kedua tokoh nasionalis ini diasingkan di mana ya? Untuk itu kita serahkan saja kepada Singgih yang aktif untuk mengasingkan Soekarno. Bagaimana? Bagaimana bila keduanya kita asingkan saja ke Rengas Dengklok di dekat Karawang? Baik, kita pikirkan dulu. Apa kalian menyetujuinya? Ya, kami setuju. Ya sudah, kalau begitu saya menugaskan kalian berdua untuk mengasingkan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Mungkin sekian perkumpulan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya kalian mau begini? Maaf, kami mengganggu. Tapi ada hal yang penting yang harus kita bicarakan. Oh iya, tidak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya kalian ingin membicarakan sesuatu hal pada saya. Silakan. Sebelumnya kami minta maaf. Kami datang kemari untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Karawang. Memangnya kenapa kalian keluar kota? Berarti ada pengaruh oleh Jepang. Terus, kalau kami tidak mau, Sekarang bukan waktunya untuk berdebat. Cepat ikut kami. Lepaskan. Sebaiknya Anda ikut usulanmu. tidak, saya tidak bisa. Saya juga tidak bisa. Sebaiknya Anda segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak, Anda akan kubunuh sepengolehnya seperti ini. Kami tidak mau ikut. Apa-apaan kalian ini? Tidak apa-apa, Bu. Kami hanya ingin mempercepat proklamasi dan secepatnya. Ya, saya tahu. Tapi kalau Bung Karno tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang, dia pasti punya alasan yang jelas. Lalu dengan jalan bagaimana lagi? Padahal keputusan ada di tangan mereka berdua. Ya sudah, kita selesaikan dulu masalah ini dengan kepala yang dingin. Memang kenapa? Apa alasannya? Saya yakin kalau kita bicara baik-baik, keinginan kalian akan terpenuhi dan saya pun akan membantu kalian dan Muhammad Hatta agar meyakinkan Muhammad Hatta dan Soekarno. Apakah yang Bung bicarakan dapat saya pegang? Percayalah, saya akan meyakinkan kedua tokoh nasionalis itu.
Ya sudah, kalau begitu mari kita jemput Soekarno dan Hatta ke Karawang. Apakah ada kamar yang masih kosong untuk kami? Maaf Tuan, semua kamar di sini sudah penuh. Kamarnya sudah penuh. Bagaimana kalau kita ke rumah Laksana Maeda? Saya setuju. Ya sudah, kalau begitu kita berangkat saja ke rumahnya Laksamana Maeda. Baiklah. Maaf Tuan, ya ada masalah yang penting. Maaf sebelumnya, mungkin kita datang ke sini mengaku perpisahan Tuan. Ya, kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar mereka Memang benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya. Kenapa? Karena kami takut timbul rasa kekecewaan. Tapi kami di sini masih bertanggung jawab terhadap Indonesia. yang kami bingungkan Tuan. Para pemuda harus berusaha agar kami segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Wah, itu merupakan gagasan yang sangat bagus. Berarti Tuhan menyetujuinya? Ya, Apakah kami boleh diminta Anda? boleh. Tapi untuk apa? Kami ingin membuat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, Tuan. Mari kita laksanakan. Ya, baik. Terima kasih, Tuan. Ya. Sudah, kita mulai saja perumusan teks proklamasi ini. Saya ada usul. Bagaimana kalau kata pertamanya menggunakan kata-kata seperti ini. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Mungkin dari yang lain ada yang mau menambahkan. Ya, mungkin saya akan mencoba. Bagaimana kata-kata yang seperti tadi kita tambah. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Lalu kita tambah dengan hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Bagaimana? Setuju. Ide yang bagus. Saya setuju. Baik. Ya, kalau begitu kita sepakati saja kata-kata itu menjadi kata-kata dalam teks proklamasi. Baik. Saya Malik. Tolong ketik ini teks proklamasi ini. Bagaimana dengan masalah penandatanganan? Saya pikir untuk menandatangani naskah ini, semua yang hadir pada rapat ini harus menandatanganinya supaya menjadi saksi. Tapi maaf Bung, saya kurang setuju. Mengapa, Bung? Karena apa? Lembaga PPKI ini dibuat oleh Jepang. Sedangkan kita ini bersusah payah untuk memerdekakan proklamasi dengan cara sendiri tanpa ada kata hadiah dari Jepang. Jadi saya mengusulkan teks proklamasi ini ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Bagaimana yang lainnya? Setuju. Jelas, saya setuju. Ya baiklah, lebih baik. Ya sudah, sesuai dengan kesepakatan tadi, naskah ini ditandatangani oleh saya dan Bung Hatta. Ya, sudah. Lalu Bung, saya bagaimana dan di mana tempat untuk kita mengobarkan proklamasi ini? Mungkin di lapang Ikada. Ya, Ya. itu. Ikada. Apakah keamanannya sudah terjamin? Saya tidak tahu karena saya harus menanyakan dulu kepada Sudiro. Sudiro. Ya. Baiklah. Mungkin Anda segera laporkan kepada dia apakah di situ aman atau tidaknya. Silakan. Tapi saya punya usul. Bagaimana kalau pelaksanaan pembacaan teks proklamasi ini dilaksanakan di kediaman Bung Karno?
Karena apa? Untuk menjaga bentrok antar rakyat dengan tentara Jepang. Ya, saya setuju. Boleh juga. Ya sudah, Saya sepakat saja. di lapangan pilkada masih banyak sekutu saya pikir itu. Kalau kita melakukan informasi di lapangan pilkada, tidak khawatirkan mereka itu akan mengganggu proses PPK kita. Ya. Jadi pelaksanaan pembacaan teks proklamasi akan kita laksanakan besok pagi di kediaman Bung Karno. Untuk itu semoga pelaksanaan pembacaan teks proklamasi besok semoga diberi rahmat dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Alhamdulillah ya Bu, semuanya sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu. Ibu selalu menemani Bapak di saat-saat seperti ini. Ya Pak, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah Ibu, rencananya kita ini akan melaksanakan pengibaran bendera, lalu diiringi dengan lagu Indonesia Raya, karyanya Yersu Pratman Bu. Bukankah kita belum aja bendera? Ya ampun, apa sampai lupa Bu? Gimana kalau begini saja Bu? Ibu saja yang menjadi benderanya. Tapi ibu tidak punya kain Pak, yang ada hanya kain merah dan putih. Tidak apa Bu, yang penting kita sudah berusaha menyediakan bendera Bu. Baiklah Pak, dan ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih. Bagaimana? Bendera pusaka, Sangsaka, merah putih. Iya, bagus sekali Bu. Ya sudah Pak, sekarang Bapak persiapkan pidato yang akan Bapak bisa bacakan besok. Sudah, apa istirahat ya? Dimurti, tolong kibarkan bendera ini sebagai awal kejayaan bangsa ini. Baiklah kalau begitu, saya akan mengibarkan bendera saya. Suhun, Latif. Jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkannya. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakanmu. Karno, hari sudah semakin siang, tapi pembacaan proklamasi belum dilakukan juga. Karena Bung Hatta belum datang, saya tidak akan membacakan teks proklamasi sebelum Bung Hatta datang. Tapi Pak, orang-orang sudah menunggu kemerdekaan Indonesia sejak lama. Tapi Bung Hatta belum datang, saya tidak akan membacakan teks proklamasi. Kalau kamu tidak mau menunggu, silakan saja baca proklamasi sendiri. Tapi Bung Hatta Maaf, saya tidak keperluan sedikit. Ya, mari langsung kita saja bacakan proklamasinya. silahkan. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus asa dalam berjuang dan memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan
untuk menggapai cita-cita Indonesia dari berbagai penjuru penjajahan bangsa lain. Semalam kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk bermusyawaratan itu. Inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad. Dengarlah proklamasi kami. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Silakan. Silakan bendera merah.
Ngomong. Sudahlah, rasanya tidak ada apabila kita kodi telat. 2, 3. Sudahlah, rasanya tidak arif apabila kita menang. Sudahlah, rasanya tidak arif apabila kita menang. Lahir depan tuh jadi cair hese ulah. Memang kenapa? Apa alasannya? Saya yakin apabila kita bicara baik-baik, keinginan kalian akan terpenuhi. Sudahlah, tidak arif apabila Ini semua seperti ini. Tidak bisa, kami tidak mau ikut. Apa-apaan kalian ini? Tidak apa-apa, Bu. Mana tuh nanas kamu? Ya Allah. Sebaiknya Anda segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak, Anda akan kubunuh seperti ini. Kami tidak mau ikut.